Di tanggal 8 Januari 2024 itu ada MOU. Betul. Tadi hanya disebutkan direktur ya. Ada menteri, dirjen, saya tahu menteri, saya tahu dirjennya adalah Hilman Latif dan direktur. Ini direktur apa? Direktur luar negeri, haji luar negeri atau direktur apa? Direktur haji luar negeri ada, direktur haji dalam negeri juga ada. Berarti Subhan Khalid hadir di sini. Ada ya. Oke. Hadir itu artinya beliau itu ikut Pak. Ikut. Ya, artinya kalau dalam pertemuan MOU-nya kan tidak semua bisa masuk. Oh, di MOU-nya nggak masuk. Ya, dan Baik. itu lebih kepada seremonial saja sebetulnya. Baik. Tadi waktu pertanyaan Pak John, saudara sampaikan bahwasanya pihak kita mendapatkan draft dari pemerintahan Saudi Arabia. Ya, MOU. Apakah draft ini berbicara tentang kuota juga? Ya, di draft dan kemudian menjadi MOU. Maksud saya kuota tambahan, mana yang seberapa reguler, seberapa haji khusus, apakah ini dibahas dalam MOU tersebut dari draft pemerintahan Saudi tersebut? Pemerintahan Arab Saudi memberikan apa namanya, mohon maaf, kuota gelondongan. Kemudian nanti bahkan ada beberapa yang kosong yang diberikan ruang kepada kita untuk mengisi. Jadi tidak ada pembagian dalam draft tersebut dari pemerintahan Saudi Arabia bahwa pembagiannya 50-50 tidak disebutkan di draft tersebut kan? Seingat saya di draft yang pertama, ya kayaknya tidak ada Pak. Tidak ada kan? Anda masih simpan draftnya? Saya cek nanti Pak. Oke, bisa diserahkan kepada kami. Ya. Draft awal ya. Draft awal yang sebagai patokan pemerintahan Indonesia atau Kementerian Agama mengajukan porsinya. Masih ada itu tersimpan ya? Ya, saya cari. Artinya Anda paham banget bahwasanya pembagian yang semestinya 92% untuk reguler, 8% untuk haji plus itu dirubah menjadi 50% reguler, 50% haji khusus. Berarti Anda paham banget ada perubahan terkait hal ini. Yang yang diberikan tadi itu masih bulat Pak, 241. Dari pemerintahan Saudi 241. Seingat saya seperti itu. Sehingga pemerintahan atau Kementerian Agama memberikan pembagiannya 50-50 dan di ACC oleh pemerintahan Saudi, betul? Oke. Berarti dari Anda dan teman-teman Anda yang membuat draft ini. Bukan saya Pak yang buat Pak, Kementerian Haji Pak. Siapa yang membuat? Draft yang mana nih Pak? Yang 50% ini. Anda jangan pura-pura nggak tahu pembahasan kita ini adalah terkait kuota, penyalahgunaan kuota yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi draft itu Pak dari Kementerian Haji saya serahkan ke Jakarta. Kemudian jadi sebagai tusinya saya menjalankan. Oke, dari Haji Saudi Arabia 241 bulat. Ya, betul? Ya. Nah, terus kemudian menjadi perubahan 50% untuk reguler, tambahan 20 ribunya, 50% untuk haji khusus, betul seperti itu? Ya, jadi saya ulangi Pak. Ya. Draftnya diberikan karena saya ini perwakilan dari Kementerian Agama di Arab Saudi, tentu diberikan ke kami. Kemudian kami memberikan ke pimpinan. Apa kira-kira usulan yang mau dimasukkan ke dalam MOU ini, draft MOU ini. Kemudian setelah itu diberikan ke kami. Banyak hal Pak, bukan hanya kuota, soal pembagian pendaratan dan seterusnya. Setelah itu jadi, kemudian kami berikan lagi kepada Kementerian Haji, pihak Kementerian Haji. Seperti itu Pak. Jadi Anda nggak ikut terlibat dalam pembagian kuota ini? Enggak, tapi saya menyampaikan draft itu. Ketika Anda menyampaikan lagi, Anda kan membaca itu draft, betul? Dan mestinya Anda sudah paham banget dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Apakah Anda tidak mengkoreksinya? Tugas saya bukan, posisinya bukan dalam posisi mengkoreksi Pak. Saya sekali lagi staf teknis yang menyampaikan kebijakan pimpinan. Masa saya mengoreksi? Memberikan masukan. Anda kan paham. Tentu draft tadi itu sudah melalui kajian Pak. Jadi tugas saya menyampaikan. Nah, kajiannya siapa saja di situ? Jadi di tingkat pimpinan Pak saya serahkan draft itu. Pimpinan itu siapa? Ya di tingkat pimpinan ada Pak Dirjen, ada Pak Direktur dan semuanya. Saya kira itu sudah melalui kajian Pak bahwa kenapa kemudian dibagi sekian-sekian. Tugas saya di KU dan teman-teman itu menyampaikan.
maaf memotong. Anda apakah memberikan informasi awalan, apakah presentasi terkait kondisi yang ada di lapangan, karena Anda adalah kantor urusan haji yang ada di Saudi Arabia, sehingga menjadi bahan pertimbangan pimpinan tersebut untuk penentuan. Apakah ada masukan dari Anda atau dari siapa? Tentu pembahasan ini tidak tunggal, Pak. Jadi dalam beberapa kunjungan dari Direktur Haji Urusan Luar Negeri atau dari siapa? Masukan untuk pengambilan keputusan ini apa? Dasarnya apa? Karena dari justifikasi undang-undang tidak ada. Ya. Nah, ini dasarnya apa? Kenapa ada perubahan dari raker yang ada di Panja yang Anda tadi bilang saya nggak tahu menau terkait Panja? Ya, ya apa? Dasarnya apa? Ya, saya kira bahwa misalnya waktu beberapa kali pertemuan secara informal itu kita bincang-bincang mengenai dengan pihak Kementerian Haji mengenai misalnya luasan di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Luasan Muzdalifah, Arafah, Mina. Ya, yang mungkin itu menjadikan dasar ya. Sehingga kemudian harus dibagi seperti itu. Itu kemungkinan dasar seperti itu, karena ada pembicaraan dengan Kementerian Haji yang prinsipnya bahwa Kementerian Haji itu menyetujui saja asalkan demi kepentingan kenyamanan jamaah, itu aja, Pak.